Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andas Anda calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Bersama Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Ahla Muspikoh dan Bapak fasilitator yaitu Bapak Rohman bin Alpan. Video kali ini yaitu tentang demonstrasi konstekstual penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid di sekolahan saya. Segitiga restitusi. Perlu kita ketahui bahwa segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini kasus 1, yaitu Rehan sering mengganggu temannya di kelas. Kamu tahu kenapa kamu Bapak panggil ke ruangan ini? Rehan, kamu tahu? Enggak, Pak. Tadi pas pelajaran Bapak, pelajaran PAI, kamu perhatikan, kamu mengganggu si Nah, Kenanga. Apa yang kamu lakukan terhadap Kenanga? saya mengganggu dia sedang membuat tugas, Pak. Mengapa kamu lakukan itu? Saya iseng saja, Pak. Apa kamu tahu dengan iseng ke Kenanga bisa memancing emosinya sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata kotor? Berarti Enggak, Pak. kamu ada dalam masalah, ya. Iya, Pak. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda. Baik, ya. Baik Rehan. Bapak di sini bukan untuk kamu ada dalam, di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu tadi melakukannya pasti punya alasan kan? Pasti bahagia, bila kawan terkejut, kesal, marah. Iya begitu kan Rehan? Iya, Pak. Ya, Bapak lihat kamu merasa senang sekali melakukannya, tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Iya, Pak. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah kita. Ini bukan untuk apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman, Pak. Kamu mengingat dengan detil keyakinan kelas kita, tetapi dengan mengganggu teman yang sedang membuat tugas, apakah itu menghargai dan bersikap baik dengan temanmu? Tidak, Pak. Sekarang kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Pak. Baik, ya. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tadi? Saya akan minta maaf kepada Kenanga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Pak. Bagus. Tapi sekiranya nanti diulang, nanti gimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Kita cukup sekian ya. Sekarang boleh masuk lagi ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan dari kelas 6. Terima kasih Pak Anda. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya mengganggu teman sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya yaitu kasus yang kedua. Kenanga merasa kesal karena diganggu oleh teman sekelasnya. Baik, Kenanga udah tahu kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Iya. Tadi pas pelajaran Bapak perhatikan. Baik, Kenanga,
kamu diganggu sama si Rehan. Silakan kamu ceritakan apa kejadian yang tadi yang sebenarnya. Tadinya saya kesal, saya diganggu belajar, padahal saya sedang serius. Ketika sedang serius, ketika kamu diganggu sama jika sedang mengerjakan tugas, kemudian diganggu sama Rehan, apakah tadi kamu mengeluarkan kata-kata kotor? Tidak Pak, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor jika sedang mengerjakan tugas itu sebenarnya kurang bagus dan bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang mengeluarkan kata-kata kotor. Baik, Bapak tidak ingin terus mengungkit kesalahan kamu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah. Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian. Kita sama-sama menyelesaikan. Kita sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan. Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sering ataupun sedang membuat tugas. Iya Pak. Sekarang itu sebenarnya kurang bagus. Mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Ya. Apa yang kita percaya, yang mana yang kena mau tunjukkan atau belum tunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lainnya Pak. Kita tidak boleh berkata kotor dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Baik. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf Pak. Bapak kira meminta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi Pak. Baik, berarti kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, terima kasih Kenanga. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenanga, kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Anda untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekolah saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.